Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatwa Tarisya Agustin dengan NIM digit terakhir 108 dari kelas PID 2025. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kenapa sih pesawat itu bisa terbang, padahal pesawat itu gede dan berat, tapi dia bisa terbang melayang stabil di udara. Nah, ternyata ada konsep fisika yang keren yang jadi kuncinya, yaitu prinsip Bernoulli. Nah, kita bahas dari pengertian prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli adalah konsep dalam fisika yang dikemukakan oleh Daniel Bernoulli yang menjelaskan hubungan antara kecepatan aliran fluida dan tekanannya. Semakin tinggi kecepatan aliran, maka tekanan fluida tersebut akan semakin rendah. Sebaliknya, jika kecepatan aliran rendah, tekanannya akan lebih tinggi. Nah, intinya kayak gini, semakin cepat aliran fluida, maka tekanannya semakin rendah. Nah, kalau semakin lambat aliran fluidanya, maka tekanannya semakin tinggi. Nah, tadi konsep ini pertama kali ditemukan oleh Daniel Bernoulli yang sampai sekarang masih digunakan di banyak teknologi seperti itu. Yang kedua, ada penerapan di pesawat terbang. Nah, tadi kenapa kok pesawat itu bisa terbang padahal dia tuh gede dan berat. Nah, salah satu penyebabnya yaitu dikarenakan desain sayap pesawat itu melengkung di bagian atas dan yang bawah itu lebih datar daripada yang atas. Makanya udara yang lewat di atas sayap mengalir lebih cepat dibandingkan di bawah karena alirannya lebih cepat, tekanannya lebih rendah, sedangkan di bawah sayap tekanannya lebih tinggi. Nah, perbedaan tekanan ini menghasilkan gaya angkat yang disebut lift, sehingga pesawat bisa terbang ke udara. Seperti itu. Nah, ada juga aspek filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, di ontologi membahas apa yang dikaji, yaitu fenomena fluida, hubungan antara kecepatan dan tekanan. Dan yang kedua ada epistemologi, yaitu membahas bagaimana ilmu ini diperoleh, yaitu melalui observasi, eksperimen, dan analisis sampai jadi rumus yang diuji. Terus yang terakhir ada aksiologi. Nah, aksiologi ini membahas manfaatnya seperti untuk pesawat seperti untuk pesawat terbang, alat semprot, ventilasi, dan juga pembelajaran IPA biar lebih mudah dipahami. Dan juga ada contoh dalam pembelajaran IPA yaitu contohnya melakukan percobaan sederhana seperti meniup kertas hingga terangkat untuk menunjukkan bahwa udara yang bergerak lebih cepat memiliki tekanan yang lebih rendah. Ada juga klasifikasi produk IPA dan metode penemuannya. Yang pertama yaitu prinsip Bernoulli termasuk dalam sains ilmu pengetahuan ilmiah karena yang pertama berdasarkan bukti empiris atau eksperimen, yang kedua menggunakan metode ilmiah, yang ketiga dapat diuji dan dibuktikan ulang, dan yang terakhir memiliki rumus matematis yang jelas. Jadi prinsip Bernoulli bukan termasuk pseudoscience atau karena bukan asumsi tanpa bukti dan bukan agama karena tidak berbasis kepercayaan. Dan yang kedua yaitu metode penemuannya. Prinsip Bernoulli ditemukan menggunakan metode ilmiah yang melibatkan observasi fenomena fluida, eksperimen aliran zat cair dan gas. Yang tiga ada analisis data dan yang terakhir penyusunan hukum atau persamaan. Alasannya kenapa kok metode ilmiah? Karena eh, prosesnya itu terstruktur dan berdasarkan bukti empiris dan hasilnya dapat diuji serta dibuktikan kembali. Nah, kesimpulan dari prinsip Bernoulli yaitu menyatakan bahwa semakin cepat aliran fluida, maka tekanannya semakin rendah. Nah, prinsip ini ditetapkan pada pesawat terbang melalui perbedaan tekanan udara yang menghasilkan gaya angkat. Nah, tinjau dari filsafat ilmu, prinsip ini memiliki objek kajian yang jelas yaitu ontologi, diperoleh melalui metode ilmiah epistemologi, serta bermanfaat dalam teknologi dan pembelajaran aksiologi. Oleh karena itu, prinsip Bernoulli termasuk dalam sains dan ditemukan melalui metode ilmiah karena prosesnya terstruktur seperti itu. Terima kasih, itu penjelasan dari saya tentang prinsip Bernoulli. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.